Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Baik, Kak. Oke, mungkin sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Baik, untuk ketua kelasnya pimpin doanya. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kakak dulu kehadirannya. Di sini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Kak. Oke, baik. Jadi adik-adik hari ini kita akan membahas mengenai hukum Archimedes. Yang dimana pertama-tama di sini kakak akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran kita. Nah, di sini kita akan mengambil 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu menjelaskan bunyi hukum Archimedes. Yang kedua yaitu menyatakan persamaan hukum Archimedes. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan keadaan benda menurut hukum Archimedes. Baik, sebelum lanjut ke materi lebih dalam, mungkin di sini kakak mau tanyakan, apakah adik-adik pernah mengangkat benda dalam air? Pernah, Kak. Kenapa kita ketika mengangkat benda dalam air terasa lebih ringan dibanding kita mengangkat benda di luar air atau tanpa air? Udah tahu. Oke, fenomena tersebut terjadi karena adanya hukum Archimedes. Di sini ada yang tahu bunyi hukum Archimedes? Tidak, Kak. Oke, di sini kakak menjelaskan mengenai bunyi hukum Archimedes, yang dimana hukum Archimedes itu merupakan atau berbunyi setiap benda yang seluruhnya atau sebagian tercelup dalam fluida, maka benda tersebut akan mengalami gaya ke atas atau yang biasa disebut dengan gaya apung, yang dimana besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh bagian benda yang tercelup tersebut. Selanjutnya kita ke persamaan hukum Archimedes. Di sini seperti yang dapat kita lihat pada layar PPT bahwa persamaan hukum Archimedes itu adalah FA sama dengan rho kali G kali P. Ada yang tahu FA itu apa? Gaya apung. Oke. Contohnya apa? Newton. Kalau rho apa? Masa jenis fluida. Dengan satuan kilogram meter kubik. Oke. Kalau G, Percepatan gravitasi. satuannya apa? Kuadrat. Oke. Kalau P? Volume fluid diberikan oleh tekanan. Oke, jadi persamaannya itu FA sama dengan P kali G kali P, yang dimana FA di sini merupakan gaya Archimedes, rho merupakan massa jenis fluida, G merupakan gravitasi, dan P merupakan volume fluida yang dipindahkan oleh benda. Oke, kita ke materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya ini kita dapat meninjau keadaan benda menurut hukum Archimedes. Di sini ada 3 keadaan. Yang pertama yaitu keadaan mengapung, yang dimana ketika benda dimasukkan ke dalam fluida, maka benda tersebut akan mengapung, dimana ketika gaya apungnya lebih besar dibanding gaya beratnya atau gaya yang menarik ke bawah. Yang kedua yaitu pada keadaan melayang. Dalam keadaan melayang ini, ketika benda yang dimasukkan ke dalam fluida akan melayang ketika antara gaya apungnya sama dengan gaya beratnya atau gaya tarik ke bawahnya. Yang selanjutnya yaitu posisi tenggelam, di mana posisi tenggelam ini akan terjadi ketika suatu benda dicelupkan ke dalam fluida, yang dimana gaya apungnya lebih kecil dibanding gaya tarik ke bawah atau gaya beratnya. Oke, baik. Selanjutnya kita ke penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Untuk penerapannya, mungkin adik-adik di sini tidak asing lagi dengan benda-benda yang ada pada layar PPT. Yang dimana yang pertama, penerapan yang pertama itu pada kapal laut, yang kedua yaitu balon udara, dan yang ketiga yaitu kapal
Waalaikumsalam. Baik, dari penjelasan yang kakak telah sampaikan, apakah adik-adik ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih kurang dipahami? Jelas Bu. Oke, kalau jelas berarti kita beralih ke contoh soal. Ya. Ya Bu. Baik, di sini kakak akan memberikan satu contoh soal. Yang dimana contoh soalnya itu jadi contoh soalnya yaitu sebuah balok kayu memiliki volume 0,002 meter kubik. Balok kayu tersebut dicelupkan seluruhnya ke dalam air. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik, berapakah besar gaya ke atas atau gaya Archimedes yang dialami oleh balok tersebut? Jadi adik-adik untuk menyelesaikan soal ini, kita dapat menggunakan persamaan yang telah kita bahas sebelumnya tadi. Nah, kita dapat menggunakan persamaan yang ini. Bagaimana persamaannya adik-adik? FA sama dengan Rho dikali J dikali V. Nah, untuk menyelesaikan ini kita dapat menggunakan persamaan ini. Di sini kita tinjau dulu yang mana yang diketahui terlebih dahulu. Apa-apa yang diketahui terlebih dahulu adik-adik? Massa jenis Massa jenisnya berapa? 1000 kg per meter kubik. Selanjutnya apa? Volume Volume air. Ya. Berapa volumenya? 0,02 0,02 meter kubik Bu. Terus apa yang diketahui? Kecepatan gravitasi Percepatan gravitasinya berapa? 9,8 meter per second quarter. Selain itu berapa? 10 meter per second quarter. Oke, jadi kita gunakan yang sepuluh ya adik-adik. Jadi selanjutnya kita substitusikan ke dalam rumus yang telah kita tuliskan sebelumnya. FA sama dengan P berarti Rho berarti 1000 kg per meter kubik dikali dengan gravitasinya yaitu 10 meter per sekon kuadrat dan dikali dengan volume airnya yaitu 0,002 meter kubik. Ini berapa hasilnya adik-adik? Kak, lagi mencatat Kak. Newton. Oke, 20 Newton. Jadi untuk gaya Archimedesnya dihasilkan 20 Newton adik-adik. Ya Kak. Ya, biasa. Baik, dari penjelasan contoh soal yang telah kakak bawakan, apakah ada yang masih kurang dipahami atau yang mau ditanyakan? Paham. Oke, baik adik-adik, dengan berakhirnya pembahasan contoh soal kali ini, maka berakhir pula materi yang akan kita bahas pada hari ini. Sebelum diakhiri, saya ingin meminta salah satu dari adik-adik untuk menyimpulkan materi yang telah kita pelajari hari ini. Ya Bu. Ya baik, silakan Muhammad Andri untuk menyimpulkannya. Jadi yang pertama itu ada bunyi hukum Archimedes, di mana mengatakan bahwa setiap benda yang seluruhnya atau sebagian tercelur dalam fluida akan mengalami gaya ke atas atau ke arah pun yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh sebagian benda yang tercelur tersebut. Nah, kemudian untuk persamaannya di sini yaitu FA sama dengan Rho kali G kali P, di mana FA di sini adalah gaya Archimedes, Rho di sini adalah massa jenis fluida,
G adalah percepatan gravitasi, dan T adalah volume fluida yang digunakan oleh benda tersebut. Kemudian dalam hukum Archimedes terdapat 3 keadaan benda, yaitu mengapung, melayang, dan tenggelam. Nah, kemudian untuk contoh penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kapal laut, balon udara, dan kapal selam. Oke, baik, bagus sekali kesimpulan dari temannya. Mungkin adik-adik bisa beri aplaus kepada temannya. Oke. Tadi kan sudah disimpulkan, maka berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik. Masih Kak. Salam.